Chandra Priyan Pratama. Saya Dina Aprilia. Saya Riana Indratiwi. Di sini kelompok kami akan menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Ignatius Jonan. Lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1963, namanya mulai ramai dibicarakan publik ketika menjadi Direktur Utama PT KAI dengan melakukan banyak gebrakan baru dalam pelayanan perkeretaapian Indonesia. Gebrakan-gebrakan tersebut ialah berorientasi pelayanan, membentuk wajah baru perkeretaapian di Indonesia, mulai dari pemberantasan percaloan tiket, penerapan sistem boarding pass, pelayanan tiket daring, hingga penjualan tiket melalui toko retail. Kemudian toilet stasiun yang awalnya harus bayar, saat ini digratiskan dan ditambahkan jumlahnya. Dan fasilitas kereta api sudah ber-AC dan diberi larangan merokok, jadi penumpang lebih nyaman untuk naik kereta api. Akuntabel. Saat beliau menjabat sebagai Menteri SDM, beliau mendorong transparansi dengan meluncurkan perizinan online untuk usaha dan operasional Minerba. Fungsinya untuk menghilangkan praktik suap antara pengguna layanan dan pegawai, serta proses perizinan dapat dipantau secara aktual. Kompeten. Pak Jonan memiliki nilai kompeten dengan berupaya memperbanyak nilai perspektif dan mindset karyawan dengan mengirimkan mereka untuk belajar langsung ke berbagai negara. Bukan hanya para eksekutif yang dipilih, tetapi para operator lapangan. Harmonis, peduli terhadap para masyarakat yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dalam akses listrik menjadi wujud nilai harmonis yang dimiliki Pak Jonan. Program pencapaian peningkatan rasio adalah program yang digadang-gadang menjadi solusi dalam menciptakan energi yang berkeadilan sehingga tidak ada kesenjangan hak antara masyarakat 3T dan perkotaan. Selain itu, keberhasilan Pak Jonan dalam investasi saham PT Freeport menjadi bentuk dedikasi dan kontribusi dalam mengabdi ke negara. Pak Jonan berhasil membuat Indonesia menjadi pemegang saham terbesar, yaitu sebesar 51% setelah perusahaan tersebut beroperasi lebih dari 50 tahun. Dengan keberhasilan tersebut, mengembalikan kembali amanah dari jiwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Sejarah mencatat, dalam periode kepemimpinannya sejak Februari 2009 hingga Oktober 2014, PT KAI mengalami reformasi di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan. PT KAI berhasil membalikkan keadaan pendapatan yang semula rugi menjadi laba secara signifikan. Perubahan ini tidak hanya berupa pendapatan yang berhasil mencetak laba, akan tetapi juga disertai perubahan pelayanan dan fasilitas menjadi lebih teratur dan nyaman, sehingga kereta api menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat dalam bepergian. Beliau juga melakukan inovasi dengan menerapkan AC di semua kelas kereta, penerapan sistem tapping tiket, dan pengaturan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar stasiun. Inovasi-inovasi ini berhasil menciptakan suasana nyaman, aman, dan tidak kumuh bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi kereta. Kolaboratif, menunjukkan konsistensi terhadap visi dan misi yang telah dibawa, serta mengajak orang lain bersama-sama menjalankan, juga mewujudkan visi serta misinya hingga level organisasi terendah, sehingga ada pergerakan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian, melakukan kerjasama dengan berbagai negara seperti Amerika dalam pembentukan energi terbarukan, di mana listrik energi terbarukan sudah lebih murah dari listrik migas dan sudah bisa bersaing dengan listrik batubara sehingga dapat menarik banyak investor.